Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miftah Intan Sari, NIM 0506 128202542. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan limbah ikan menjadi tepung silase dengan penambahan tepung eceng gondok. Next. Next. Baik, sebagai pendahuluan, bahwasanya limbah adalah sisa olahan atau buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik dari industri maupun dari domestik rumah tangga, yang tidak memiliki nilai ekonomis. Pada limbah hasil perikanan sendiri, itu biasanya terdapatnya banyak limbah kepala ikan, tulang, sisik, sirip, dan masih banyak lagi. Next. Kemudian muncullah inovasi untuk menanggulangi dari banyaknya limbah ikan yang tidak termanfaatkan tadi untuk memanfaatkannya menjadi silase, yang dimana salah satu alternatif pembuatan tepung silase ikan ini dapat membantu untuk menaikkan nilai ekonomis dari limbah ikan itu sendiri. Sedangkan silase ikan tersebut merupakan produk dari ikan utuh maupun sisa olahan ikan yang dicairkan oleh enzim dengan cara difermentasikan dengan bantuan asam maupun mikroba yang sengaja ditambahkan menurut Soeharto 1997. Untuk silase ikan itu pada umumnya cair, sehingga perlu ditambahkan banyak pengisi yang lainnya guna untuk mempercepat proses pengeringan agar dapat menjadi tepung silase. Salah satu jenis bahan pengisi yang dapat digunakan untuk pembuatan silase itu ialah eceng gondok dengan menambahkan tepung eceng gondok ke dalam silase ikan tersebut. Next. Kemudian untuk cara kerja sendiri itu untuk pembuatan tepung silase mengacu pada uh, Husein dan Alam tahun 2015 yang telah dimodifikasi, yang dimana pertama limbah yang diambil itu adalah jeruan dan insang, dicuci dan dihaluskan dengan menggunakan blender, kemudian ditimbang sebanyak 500 gram dan dimasukkan ke dalam toples kaca. Kemudian ditambahkan asam format 85% sebanyak 3% dari total berat bahan baku. Lalu dicampurkan limbah diaduk sampai rata, kemudian difermentasikan selama 14 hari. Silase limbah ikan diukur pH-nya, kemudian dinetralkan dengan soda abu sebanyak 3% dari berat bahan baku. Kemudian silase limbah ikan yang sudah dinetralkan dicampur dengan tepung eceng gondok 20% dari berat bahan baku. Lalu hasil pencampuran dikeringkan dengan oven selama 50 dengan suhu 50 derajat Celcius selama 50 jam, kemudian digiling halus hingga menjadi tepung silase. Dan tepung silase limbah ikan dianalisis fisik dan kimianya. Kemudian di sini adapun hasil dan kesimpulan dari pemanfaatan limbah ikan menjadi tepung silase dengan penambahan tepung eceng gondok ini. Yang pertama, perbedaan jenis limbah ikan dan kemudian perbedaan tepung eceng gondok terfermentasi terhadap kadar dan selanjutnya perlakuan yang mendekati SNI mutu tepung ikan adalah perlakuan A2B2 dengan nilai densitas kamba 0,56%, kadar air 11,91%, kadar abu 22,73%, kadar protein 46,5%, kadar lemak 15,19%, hingga kadar NaCl 2,65%. Dan nutrisi pada tepung silase ikan dapat menggantikan tepung sebagai bahan pakan ikan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.